Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik, serta umat yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Frater Chris dari Paroki Santo Ambrosius dalam acara Bacaan Rohani Tor KAJ. Sebelum memulai bacaan rohani, terlebih dahulu kita hening sebentar, pejamkan mata dan pikiran kita. Kita mulai berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami bersyukur atas pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk merenungkan bacaan rohani. Kiranya Engkau membuka hati, pikiran kita serta telinga untuk mendengarkan bacaan rohani. Dimuliakan namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, adik-adik, serta umat yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini saya akan membacakan buku dari Menuju Kedewasaan Rohani dari E. Piasyanti. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu mengenai mengasihi Allah. Kenapa kita harus pentingnya mengasihi Allah? Kenyataannya, kita orang Kristen kadang-kadang suka meremehkan pentingnya mengasihi Allah itu sendiri. Kita mempunyai tujuan hidup sendiri-sendiri, yaitu seperti kita mengejar hal-hal duniawi, contohnya seperti harta benda, penilaian baik dari orang lain, prestasi, kekuasaan, maupun yang lain-lainnya. Namun semuanya itu benar-benar tercapai atau dicapai dan berbahagia bila semuanya itu dipersatukan menjadi cita-cita yang hidup yang diperuntukkan Allah bagi kita semua. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 tentang mengasihi Allah dengan segenap hatimu, yang berarti kita menempatkan Allah sebagai yang pertama dalam setiap keputusan kita dan kehidupan setiap hari dengan dipenuhi kerinduan akan Allah itu sendiri. Mengasihi Allah dengan segenap pikiran, yang berarti menyelesaikan diri, hidup dan berpikir menurut kebenaran dan ajaran akan Allah. Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, yang berarti menyerahkan harta milik kita, waktu, uang, energi fisik kepada Allah, sehingga Allah bisa menggunakannya seturut dengan kehendaknya. Seperti halnya kita makan, minum, bermain bersama teman, berdoa bersama keluarga, dan mengasihi sesama kita. Semuanya itu agar kita bisa mencapai cita-cita yang hidup untuk mengasihi Allah. Saya akan membagikan tentang cara-cara praktis untuk mengasihi Allah seperti apa. Yang pertama, doa pribadi. Doa pribadi yang secara teratur kepada Allah dengan kita mengucap syukur atas hari yang diberikan kepada kita, atas kegiatan, atas semua hal apapun. Dengan pribadi kita mengungkapkan rasa kerinduan kita untuk memuliakan nama Tuhan dan kesuciannya. Dengan kita terus bertekun secara berdoa pada saat kita bersuka cita maupun saat kita mengalami kekeringan itu sendiri, kita tetap tidak melupakan Allah. Yang kedua adalah doa bersama. Doa bersama kita bisa berjumpa secara teratur dengan orang-orang Kristen lainnya untuk berdoa, untuk penyembahan bersama, untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada aku di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas menjadi tempat atau wadah kita untuk menyalurkan talenta-talenta kita, untuk berkumpul menjadi suatu keluarga yang rohani, yang penuh cinta kasih. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 berbunyi tentang adapun kumpulan orang yang telah percaya, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama.
Yang keempat, ada kitab suci. Kita harus mendengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci, membaca kitab suci, mendekatkan kitab suci untuk memuliakan nama Tuhan. Seharusnya kita mendekati kitab suci dengan kemauan untuk belajar dan keinginan agar Roh Kudus membentuk pikiran kita serta hati kita seturut dengan kebenaran kerajaan Allah itu sendiri. Yang kelima, ada persembahan. Mengasihi Allah juga berarti menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya, termasuk apa yang kita punya, ke dalam kehendak-Nya. Cara mengatur uang secara bijaksana dan murah hati lewat persembahan mengungkapkan komitmen kita kepada Allah. Yang keenam, ada waktu untuk pelayanan. Kita seharusnya memberikan waktu kita kepada Tuhan lewat pelayanan di gereja, komunitas, maupun orang-orang yang lemah dan tersingkir. Kita yang sudah bekerja seharian di luar sana harus menyempatkan waktu untuk pelayanan. Lalu bertumbuh dalam mengasihi Allah. Bertumbuh dalam mengasihi Allah merupakan suatu proses yang dijalani hidup seorang Kristen. Allah sabar terhadap manusia, dan Dia juga memanggil manusia untuk sabar terhadap dirinya sendiri. Seorang Kristen tidak bertumbuh dalam mengasihi Allah melalui usahanya sendiri. Walaupun usaha manusia perlu kemajuan seseorang dalam mengasihi Allah, terutama tergantung pada keterbukaannya kepada karya Roh Kudus. Kita harus mengalami secara terbuka hati kita untuk Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, untuk merasakan lagi kehadiran Allah dalam wujud kita. Bapak Ibu, sekian dari renungan kita akan mengasihi Allah. Kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain, saling bertumbuh dalam karya-karya pelayanan, dan saling terbuka terhadap diri kita sendiri. Sebelum itu, marilah kita hening, kita satukan pikiran kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas apa yang kami boleh dengarkan dari bacaan rohani. Bapa, kiranya Engkau memberkati kita dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita boleh serahkan semua keputusan itu di dalam nama-Mu, sehingga kami boleh merasakan atau mencapai tujuan yang kita inginkan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dimuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.